Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini tanggal 10 bulan Juli 2022, saya mau berbagi satu bagian firman Tuhan. Dikatakan seperti ini dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya di tengah situasi kita yang sulit, sukar, berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kekuatan kepadaku, kepada kita, ya. Kondisi saat itu Paulus sedang dalam penjara, tetapi situasi yang terjadi padanya tidak menyulitkannya untuk terus memberitakan firman Tuhan, ya. Karena kehidupan rohaninya, mentalitas daripada Paulus, bahkan karakternya Paulus, ya, sudah berkembang di tengah situasi yang sulit sekalipun, ya, di tengah situasi yang menderita sekalipun, ya, dia percaya bahwa ada kekuatan Roh Tuhan yang bersama-sama dengan dia, ya. Roh yang bekerja dalam diri Rasul Paulus, ya, bekerja juga di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berbagi sedikit bahwa kedatangan saya di Papua sejak 2014 hanya tujuan saya hanya untuk melayani Tuhan, ya. Tahun 2014 saya waktu itu sedang praktek, ya. Saya pilih untuk ke Papua, ya. Padahal dosen saya katakan Bima harus di Surabaya di salah satu gereja. Tapi saya katakan saya mau ke Papua karena saya memiliki antusias yang tinggi, mimpi yang besar bahwa saya harus melayani anak-anak Tuhan di Papua, ya. Itu panggilan saya. Saya percaya bahwa segala suatu biaya kebutuhan pasti Tuhan persiapkan, Tuhan pasti perlengkapi. Ini sesuatu hal yang tidak mudah, ya, karena jarak yang cukup jauh, ya. Tapi cara Tuhan yang ajaib itu menyediakan segala sesuatunya, ya. Roh Tuhan bersama dengan saya. Saya tidak takut pada waktu itu saya berjalan, walaupun pada waktu itu ada yang mengatakan wah Papua seperti ini dan itu dan sebagainya. Tapi saya berjalan bersama Tuhan, ya, karena saya percaya pimpinan dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, tahun 2014 saya ke Papua. Tujuan saya adalah misi Tuhan, pelayanan, penginjilan, pemuridan, pelatihan musik untuk anak-anak Papua, ya, agar untuk masyarakat Papua agar bertumbuh di dalam iman, ya, pengenalan kepada Kristus, ya, memiliki karakter seperti prajurit Kristus, ya. Itu kerinduan saya, ya. Sampai 2015 saya kembali untuk di wisuda ke Malang. Setelah 2015 saya beberapa bulan untuk menjumpai keluarga di Sumatera, saya pulang ke Sumatera. Dan setelah itu hanya beberapa bulan saja, 2 bulan, di tahun 2015 juga saya kembali ke Papua, ke Timika, ya. 2015 di akhir bulan, mungkin bulan 11 ya kalau tidak salah, saya masuk di dalam satu yayasan, saya bekerja di sana, saya melayani di sana, ya. Saya melayani, ada banyak anak-anak yang suku yang berbeda-beda di sana, ya. Dan suku Moni, ya, suku Damal, ya, Amume, Kamoro dan sebagainya. Saya melayani dengan sepenuh sukacita, saya banyak belajar dari anak-anak, ya. Di samping itu firman Tuhan, Injil saya sampaikan, ya, agar anak-anak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itu yang saya rindukan. Benih-benih ilahi itu tertanam dalam diri mereka, ya, sejak kecil, ya. Sehingga besar nanti, ya, mereka terus dipimpin, ya. Firman itu terus ada di dalam hidup mereka, ya. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Setelah itu di tahun 2017 kalau tidak salah, 2016 2017 saya mengalami sakit, ya, sakit lambung, mungkin karena pola makan yang tidak baik. Saya bolak-balik Sumatera, Papua. Saya tidak tahu biayanya dari mana, tapi Tuhan yang kirim, ya. Memang kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan dengan tulus, dengan murni, hati yang murni, pasti Tuhan sediakan segala sesuatunya. Kita tidak perlu khawatir karena kita bekerja di ladangnya Tuhan. Itu yang penting, yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya bolak-balik Sumatera, Papua karena lambung saya, ya, sedikit kurang baik.
saya harus dirawat di Sumatera. Setelah itu sudah mulai baik, saya hampir 2-3 kali bolak-balik Sumatera, Papua. Dan di tahun 2017 akhir kalau tidak salah ya, saya balik ke Papua. Dan 2018 di bulan berapa ya, saya kurang tahu, 2018 pertengahan kalau tidak salah ya, 2018 Maret ya, 2018 Maret saya kembali ke Sumatera karena saya memiliki kerinduan untuk melanjutkan kuliah S2 ya, S2 teologi. Saya tidak tahu dari mana biayanya, karena saya tahu bahwa biaya untuk kuliah S2 itu saja biayanya cukup besar ya. Saya kembali ke Sumatera dan saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil saya untuk kuliah S2, pasti Tuhan perlengkapi. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu kepada saya dan saya aminkan. Dan puji Tuhan, Tuhan aminkan, dan 2018 saya kuliah S2 sampai 2020 Tuhan selesaikan segalanya. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang mendukung, dan puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati saya, kita bekerja di ladang Tuhan. Dan selama saya kuliah di S2, saya juga sambil pelayanan di salah satu gereja dan beberapa gereja-gereja yang mengundang saya, dan saya mengucap syukur saya bisa menjadi berkat selama saya ada di Sumatera ya. Dan di tahun 2021 saya kembali lagi ke Sumatera, ke Papua. Saya kembali ke Papua dalam tugas panggilan saya ya. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi saya ketika saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di Papua. Karena misi saya yang tadi saya katakan, saya rindu masyarakat Papua, orang-orang yang kulayani di Papua bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, mengalami perubahan karakter Kristus ya. Dan juga mereka punya seni bakat dalam bermain musik ya, untuk generasi gereja di masa akan datang. Itu kerinduan saya. Makanya sampai sekarang itu program saya, melatih musik, pemuridan, pemberitaan Injil, dan ada seminar-seminar yang boleh saya sampaikan. Dan 2021 saya kembali ke Papua. Saya tidak tahu biayanya dari mana, tapi Tuhan yang kirim dengan caranya Tuhan. 2000 mau masuk 2022 saya dipercayakan Tuhan untuk misi Tuhan di NTT. Dan sebelum ke NTT saya ke Jakarta dulu ya, untuk menjumpai calon saya ya. Selama kuliah S2 di Sumatera, satu kali saya jumpa calon saya dan saya ketemu langsung kepada orang tuanya. Dan di 2021 kemarin Desember ya, saya ke Jakarta dulu menjumpai pihak keluarga perempuan calon saya. Setelah 2-3 hari setelah saya lanjut pelayanan misi Tuhan di NTT, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya bisa jadi berkat selama saya di NTT. Cukup lama saya di NTT dan perbatasan antara Timur Leste ya, dan saya pada waktu itu ada di Alas Utara ya, di Alas Utara, dan saya pelayanan ada di sana dan saya melayani. Ada banyak yang saya doakan juga di sana yang sakit, wanita hamil ya, 4 kali keguguran, dan Tuhan tolong anaknya lahir di hari ulang tahun saya di tanggal 21 Mei ya. Dan saya mengucap syukur ya, ini suatu karya Tuhan yang terbesar. Dan saya terus doakan anak itu bertumbuh baik di dalam Tuhan. Segala kuasa jahat, tipu muslihat iblis pasti akan dikalahkan dengan kuasa Kristus. Saya percaya anak itu akan sehat, bertumbuh baik ya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan selama saya ada di NTT, saya bisa melayani anak-anak Tuhan di sana. Setelah itu saya lanjut ke Jakarta. Setelah 1 bulan saya melayani menjumpai keluarga saya, juga kakak saya di sana, sambil pelayanan misi Tuhan di NTT. Saya lanjut ke Jakarta dan saya bertemu teman ada di sana, Samuel Eben Raja Guguk ya. Saya bertemu dengan teman lama saya dan kita bisa ngobrol bersama. Setelah itu saya lanjut ke Sumatera untuk beberapa hari bertemu dengan keluarga dari Sumatera. Saya lanjut ke Papua kembali di 2022 di awal
di pertengahan Januari. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas karya Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya tahu saya manusia yang terbatas, saya punya kekurangan ya. Tapi saya percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti perlengkapi saya. Tuhan akan pakai saya menjadi alat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Sesuatu yang sulit, tapi saya percaya tantangan pasti ada, masalah pasti ada. Tapi saya buat Tuhan Yesus di depan. Ya, Dia yang memegang kendali dalam kehidupan saya, Dia yang memimpin hidup saya. Teman-teman yang dikasih Tuhan yang melihat channel YouTube saya mohon untuk terus subscribe ya channel saya, kiranya dari kesaksian saya bisa menjadi berkat ya. Saya mau katakan apapun, sesulit apapun kehidupanmu, tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, itu sangat penting ya. Karena ini prinsip hidup saya. 1, 2, 3 kali saya melihat mujizat Tuhan. Seterusnya dalam kesulitan apapun saya percaya mujizatmu terjadi. Kalaupun mujizat Tuhan tidak terjadi, Tuhan berikan saya kekuatan. Itu yang saya imani, saya percaya dalam hidup saya. Bapak Ibu, channel YouTube yang Tuhan kasihi, ya, yang menonton channel saya, doakan saya berencana akan menikah di Desember ini, di tahun 2022 bersama calon saya. Setelah menikah, saya akan bawa calon saya ke Timika, Papua. Kami mau melayani Tuhan di Timika, Papua dengan apa yang ada pada kami ya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di tempat ini ya, di Timika, Papua dengan caranya Tuhan ya. Kami hanya mengandalkan Tuhan, tidak tahu biaya dari mana ya, tapi kami percaya Tuhan pasti sediakan dengan caranya yang ajaib. Saya tahu bahwa kebutuhan pernikahan orang Batak itu besarnya bukan main ya, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang saya yakini. 1, 2, 3 kali Tuhan saya melihat mujizat Tuhan. Seterusnya saya tidak takut di tengah kesulitan apapun, Tuhan akan menyatakan kehendaknya, mujizatnya. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingat ini, ayat ini, Filipi pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia ya. Kekuatan Allah membuat kehidupan orang percaya senantiasa menjadi berkat dimanapun ia berada. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya sehingga banyak orang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.